لله رب العالمين أنعم بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a Sadaqallahul azim. Surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 19 sampai 21. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sudah 5 hari saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan Jumat ini adalah Jumat pertama di tanggal 5 Syawal. Hari ini adalah momentum yang paling tepat untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan puasa yang sudah kita lakukan 1 bulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Wa inna siyamu minal lagwi warrafas. Akan tetapi puasa yang sesungguhnya ketika kalian meninggalkan segala perbuatan yang tercela dan perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, puasa yang benar itu di saat kita terjauh dari perbuatan-perbuatan tercela yang merusak diri, yang merusak hati. Maka terkait dengan hal itu, Rasul juga sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak umat Islam yang berpuasa namun tidak ada satupun yang mereka dapatkan dari puasanya itu kecuali sekedar lapar dan haus saja. Inilah puasa orang yang kebanyakan. Habis puasa kembali lagi kepada setelan pabrik, balik lagi kepada kemaksiatan, kepada perbuatan tercela. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada 3 perbuatan tercela yang hari ini banyak menjangkiti hampir seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Ini ada indikasi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbuatan tercela yang banyak menjangkiti umat Islam hari ini adalah suka mengeluh lagi kikir. Orang yang banyak mengeluh dipastikan dia kikir. Orang kikir dipastikan dia suka mengeluh. Allah yang sampaikan hal itu.
Hari ini tanpa kita sadari terlalu banyak kita mengeluh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah terkait dengan persoalan ekonomi? Apakah karena persoalan kesehatan yang makin menurun? Ataukah kita lihat keadaan potret bangsa Indonesia ini dari tahun ke tahun juga banyak membuat kita mengeluh. Cuman yang harus kita ingat, setiap kali kita merasa hidup ini terasa susah, mungkin dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terasa makin berat, maka kembalikanlah kepada Allah. Kendali hidup ini bukan di tangan kita, namun di tangan Allah. Sementara Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 9, Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Tuhanmu berfirman di dalam Al-Quran, bagiku kata Allah tidak ada yang susah, mudah seluruhnya bagi Allah. Saat hidup terasa susah, jangan mengeluh ke hadapan manusia. Semakin banyak kita mengeluh ke hadapan manusia, maka kekecewaan demi kekecewaan akan kita temukan, akan kita rasakan. Semakin banyak kita mengeluh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada manusia, maka Allah akan jadikan setiap persoalan itu akan terasa berat, akan terasa rumit, karena perkataan adalah doa. Betapa banyak hari ini kita dengar di tengah-tengah masyarakat, hidup susah, payah, menderita. Ungkapan-ungkapan itu sering kita dengar. Maka Allah ingatkan di dalam hadits qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. In dhanna bi khairan falahu. Jika mereka berprasangka baik, dia katakan baik, pandai dia bersyukur, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Wa in dhanna syarran falahu. Namun apabila kita banyak mengeluh, berprasangka buruk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hidup ini adalah orang yang paling tersakiti, yang paling susah di dunia ini, maka itulah yang akan terjadi. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah ingatkan. Di awal khutbah kita bacakan surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 19 sampai 21. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu kami ciptakan suka berkeluh kesah, lagi kikir. Idza massahu syarru jazua. Saat mereka mendapatkan kesusahan, mendapatkan penderitaan, dia mengeluh sana sini, nangis sana, mengeluh ke sini. Wa idza massahul khairu manua. Namun saat mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan, mereka kikir. Cuba kita cari di dalam kehidupan awak sehari-hari. Kita kok hanya pandai berbagi penderitaan, berbagi kesusahan. Saat awak sakit, hidup payah, baru tahu jawadun sana, baru marah sodaki jo kawan-kawan. Namun ketika kita berado, ketika wak sanang sadang dia ti, kama salamu ko. Ketika sanang ndak tahu orang dah, ketika susah tahu orang sakampung. Itu namanya terjadi. Diperbudak oleh harta, dak sadar diri, kacang lupa jo kulit. Ada satu ungkapan yang sangat menarik, yang juga menampar kita semua di Minangkabau. Apa ungkapannya? Yang badun sana badan, piti indah badun sana. Kenapa ungkapan ini lahir? Kalau bukan lahir dari realita, kenyataan yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Lalu di mana latak persaudaraan, latak pertemanan di Minangkabau? Di mana letak persaudaraan untuk ini? Letaknya di piti, Pak. Hari ini kalau kita punya uang, punya harta yang banyak, berbondong-bondong orang merasa badun sana, maraso daki, maraso bakawan. Tapi kalau kita hidup banse, Pak, hidup malare, jangankan orang lain,
dun sana saudara seindua sabapa indak marasu badun sana do. Itu na badan badun sana tutup mata tutup telinga terhadap penderitaan saudaranya. Bahkan untuk zakat fitrah, zakat harta, lebih ketujuhnya agian kurang lain kepada dun sana. Padahal dun sananya adalah orang yang termasuk asnam yang 8. Bah hendak nanta dake dulu. Sementara pepatah katakan pandang Jawa dilayangkan, pandang dake ditukiakan. Dek orang kini diputar pak. Pandang Jawa ditukiakan, pandang dake dilayangkan. Orang Jawa inyo bantu. Orang Jawa inyo bawa badun sana. Sementara dun sananya payah, susah, indak inyo bantu dah. Karena kalau membantu dun sana idak dapet namu dah. Kalaupun kadiagi pak, zakat sekali setahun inyo pabue dun sananya samu jo pembantu. Iyo niyo zakat iyo. Tolong barasian laman di belakang rumah tuan. Halaman rumah atau di belakang rumah tuh pel dulu lantai segala macam dibuat di pabuda dulu dun sana baru degen zakat. Alhamdulillah min dalik tu mana alhamdulillah. Jadi mari makin kemari Bapak rasa persaudaraan tu lah diukur je piti. Kau yang pertama suka mengeluh lagi kikir. Lalu yang kedua, perbuatan tercela yang kedua hari ini banyak menjangkiti umat Islam, terkhusus umat Islam Minangkabau adalah suka mencela, suka merendahkan, suka mencibir. Di Minangkabau ko nampal yang gadang Pak Cami'i. Orang Minangkabau terkenal gadang Cami'i. Orang kalau lah gadang cemi'i pak pakai sipik jawi sirah, ba jawi sirah. Jawi sirah sipiknya disuruhnya kamu ko inyo menyipak ke belakang, disuruhnya di belakang menyipak kamu ko, menanduk kamu ko. Jadi kalau amanah ko di tangan orang banyak celanya. Dak ada nambana orang kau di hadapannya do, yang banainya, yang santiangnya, tapi cemee lorobi. Iko nambahnya kini di Minangkabau. Salah satu pembunuh karakter nomor 1 di Minangkabau adalah gadang cemee. Layu orang sebelum berkembang. Mencalik contoh kanan sudah, mencalik tua kanan manang. Orang Minangkabau dahulu kala di masa kemerdekaan dan setelah masa kemerdekaan mayoritas ko ada 10 orang di Jakarta di toko nasional lah bisa dipastikan 67 orang Minangkabau. Di duluan Salangka di tinggian Sarantiang model itu orang Minangkabau dulu menjadi toko-toko di pentas nasional dan internasional. Sebut saja Bung Hatta, tokoh proklamator Indonesia. Sebut saja Sultan Syahrir, tokoh kebangkitan nasional. Sebut saja Haji Agus Salim, diplomat ulung, luar biasa kemampuan bahasanya. Sebut saja Muhammad Yamin, salah seorang pencetus Pancasila, diplomat, seorang tokoh politikus ulung. Sebut saja Buya Hamka, ulama karismatik. Badai bisa orang Minangkabau hebat-hebat karena saling dukung-mendukung, bukan saling merendahkan, bukan saling menjatuhkan. Yang terjadi hari ini orang Minangkabau pakai filosofis Panjek Pinang. Bah Panjek Pinang Pak. Ada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kan sama-sama kita cari orang Panjek Pinang berlomba berami-rami untuk sampai kate. Oh, kadi pijak pinggang kawan, pijak lah. Kapan perlu kapalo kawan. Yang kan sampai di hati itu seorangnya. Asalkan sampai di hati, apapun dilakukan. Asalkan dapat jabatan, asalkan dapat kekayaan. Kalaupun harus mengorbankan rakyat banyak, kenapa tidak?
dari 2018 Pak sampai 2023 dikicua di lantarang. Awak sangko pertalit rupanya. Awak sangko pertama rupa pertalit polosan. Dek tu. Dek karena mamikian dirinya. Mamikian filosofis Panji Pinang. Nam penting den kayu, nam penting punya jabatan. Rakyat matilah rakyat tu dah kata tahu dah. Tapi Allah tahu, Allah bukakan 1.000 triliun lebih kurang kerugian awak Pak. Kita menanggung dek karena filosofis Panji Pinang nan penting den sampai di hati, nan penting den kayu 2,5 miliar sebulan gaji Pak. Ditambah 2 miliar tambah-tambah nih. Tidak juga cukup dah. Bisa nyombe rumah tiap hari, bisa membeli rumah, membeli oto tiap hari. Oto mewah Alphard aja 1M, 1,5, bisa beli 2. Tapi masih mengorbankan kepentingan orang banyak. Dek karena pakai filosofis Panji Pinang. Sementara Rasul sampaikan kepada kita, al-muslimu akhal muslim. Orang Islam itu satu sama lain bersaudara. La yadlimuhu, dek karena kalian bersaudara, kata Rasul, tidak mungkin saling menganiaya. Dek karena kalian bersaudara, kata Rasulullah, wala yakhduluhu, indahkan mungkin saling mencela, saling merendahkan, saling menghinakan. Dek karena kalian bersaudara, wala yahkiruhu, indahkan mungkin saling menelantarkan. Tapi nan terjadi galak nambah sama-sama, sakit tangguang surang-surang. Yang kedua Pak. Lalu yang terakhir, yang ketiga, perbuatan tercela yang hari ini banyak menjangkiti umat Islam adalah suka kepo, suka mencampuri yang bukan urusannya, ikut-ikutan komentar di smartphone, ikut-ikutan mengkritik, ikut-ikutan update status terhadap pekerjaan orang lain. Untuk guna awak mencampuri yang bukan urusan awak. To kerja awak alun tantu lebih baik daripada kerja orang tu lain. Ada satu yang menarik. Apa yang sangat menarik di dalam Al-Quran disampaikan ke kita. Di padang masyar kelak Pak, kita ko malah penuntuang surang-surang. Yauma yafirlu mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, orang-orang lari dari sanak saudaranya, orang-orang lari dari ibu dan bapaknya, orang-orang lari dari istri dan anak-anaknya. Saat itu manusia malah pen untuang surang-surang. Kalau di hari kiamat kelak kita sibuk je urusan nak surang-surang, lalu kenapa di saat di atas dunia ini apa lo guna awak sibuk je pekerjaan, sibuk je urusan yang tidak menjadi urusan awak? Apa gunanya? Semakin banyak kita mencampuri yang bukan urusan kita, maka Allah akan cabut kebahagiaan itu dari hati kita. Tak ada orang nan bahagia dan orang nan sibuk mencampuri yang bukan urusannya. Allah juga ingatkan kepada kita, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Allah tak pernah perintahkan kita, hai manusia, hai orang beriman, jaga diri orang lain, jaga keluarga orang lain dari siksa api neraka. Indah. Basuh diri dulu, kamen diri dulu. Tak usah kita komentari kerja orang dah. Alun tentu kerja orang tu lebih buruk daripada awak, lebih baik awak saling mensupport. Tak usahlah kita menilai pekerja orang lain. Cukuplah Allah menilai. Elok kita tuai, elok akan kita terima, Pak. Jadi tak usah kita mengomentari yang bukan urusan kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan 14 sahabat yang lalu. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu bukti bagusnya kualitas
bagusnya iman seseorang saat mereka meninggalkan sesuatu, meninggalkan urusan yang bukan menjadi urusannya. Cukup kita urus diri, cukup kita urus keluarga kita dari siksa api neraka. Orang lain biarkanlah, yang penting kita nasihati. Udah, ndak usah lawak terlalu lebih tahu, sok tahu lawak dengan pekerjaan orang lain. Ancaklah kita urus diri awak le. Ancaklah kebahagiaan awak urus le. Kenapa harus kita urus le kebahagiaan orang lain? Alun tentu lo le, awak bahagia daripada orang yang kita urus. Ini yang harus kita pahami, Pak. Salah satu dari 3 perbuatan ini rata-rata banyak menjangkiti umat Islam. Tapuak dado tanyo saliru. Kalau ada satu saja di hati kita, itu artinya sia-sia puasa yang kita lakukan 1 bulan kemarin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.